لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa kita semua tentu sangat pasti Allah masih karuniakan banyak nikmat. Saking banyaknya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti tidak akan terhitung. Maka tidak ada kata lain dalam hidup ini kecuali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Adabul Mufrad ya, kita mendapati hadis-hadis terkait dengan adab dalam bertetangga. Tentu selama hidup kita sejak lahir kita sudah pasti berinteraksi dengan tetangga. Sejak kita kecil, ya kan, kita main dengan tetangga, kita berjalan dengan tetangga. Bahkan sekolah SD rata-rata adalah teman-temannya tetangga, ya kan, gitu. Sampai kemudian kita besar, tumbuh, dan selanjutnya berumah tangga, punya tetangga lagi. Di Villa Pamulang ini ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Aceh, nggak tahu Papua ada nggak Pak? Ada juga. Ya. Jadi beragam orang datang. Kalau dulu kita bertetangga, Pak Dadang misalnya, ya paling sesama orang Bandung kan gitu. Ya. Tapi begitu di Villa Pamulang, wah udah macam-macam. Nah ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, tetangga ini memiliki sorotan tersendiri dalam ajaran Islam. Ya. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah orang terdekat itu hak-haknya. Ya. Karena tetangga itu adalah orang yang terdekat dalam hal wilayah, gitu. Bahkan dalam kearifan lokal kita itu ada dikatakan tetangga itu melebihi saudara. Kenapa demikian? Karena memang kalau ada apa-apa, yang paling duluan adalah tetangga. Mungkin ada kita punya adik, punya kakak, tapi adik kakak kita jauh. Maka kemudian Rasulullah dalam hal ini memberikan pesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Jadi ukuran baiknya iman seseorang itu adalah pada bagaimana interaksi terbaiknya dengan tetangganya, gitu. Soalnya Rasul katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang ngaku-ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin jarahu, maka berbuat baiklah kepada tetangganya, gitu. Kalau kayak kita ini, karena rumah kita kompleks juga persoalannya Pak, ya. Kita bertetangga di
rumah kompleks itu kan tembok dempet-dempetan, ya kan? Kita nyetel TV gede-gede, tetangga juga terganggu, apalagi kalau yang seneng karaokean. Wah, ya. Jadi oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena Rasul katakan seperti itu, berbuat ihsan, berbuat terbaik untuk tetangganya. Hadis lainnya mengatakan, ya lanjutannya ya, ini saya kira hadis ini sangat populer. Man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ya, kita bagian dari ciri keimanan. Kemudian falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi posisi tetangga dalam ajaran Islam itu begitu luar biasa, sampai kemudian Rasul katakan ciri keimanan itu diantaranya adalah kita dalam hal bertetangga. Nah, pada satu hari dari Al-Miqdad Al-Aswad, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Apa yang ditanyakan Rasul? Yaitu tentang hukum berzina. Kata Rasul, bagaimana hukum berzina? Haramun, kata sahabat. Haram ya Rasulullah. Haramahullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Nah, kemudian Rasul katakan, la yazniyar rajulu bi asri niswah, kalau seseorang itu berzina dengan 10 perempuan, satu aja dosa Pak ya, ini 10 10 perempuan, itu aisaru alaihi, dosanya lebih ringan min ayyazniya bimra'ati jarihi, dibandingkan ketika dia berzina dengan tetangganya. Jadi berzina dengan tetangga sekali, dengan istri tetangga maksudnya, bukan. Ya, berzina dengan istri tetangga sekali, itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan orang perempuan lain 10 perempuan. Jadi bukan persoalan dosanya, persoalannya adalah apa Pak? Hak tetangga itu begitu dilindungi gitu. Berzina itu haram, dosa hukumnya. Tapi kemudian menzinai istri tetangga, dosanya 10 kali lipat daripada berzina dengan perempuan lain. Nah, ini kan hak Islam ingin menjaga hak tetangga. Dalam hadis lain Rasul menanyakan, bagaimana hukumnya mencuri? Kata sahabat, haram, haramahullahu wa rasuluh, hukumnya haram ya Rasul, karena Allah dan Rasulnya telah mengharamkan hukum mencuri. Ya, kalau di Al-Quran kan jelas, as-sariqu was-sariqah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Ya. Artinya bahwa pencuri itu haram. Tapi kata Rasulullah, yasriqu min asyrati ahli abiyat, kalau ada orang mencuri 10 rumah, satu rumah saja sudah berdosa Pak ya, ini mencuri 10 rumah. Aisaru alaihi, itu dosanya lebih ringan min ayyasriqa min baiti jarihi, daripada mencuri punya tetangga. Jadi kalau mencuri tetangga, punya tetangga, itu dosanya lebih berat daripada mencuri 10 rumah orang lain.
Ini waktu kecil-kecil dulu kita suka nakal tuh Pak ya, anak-anak itu jambu jambu tetangga. Ada lagi apa tuh buah yang kecil-kecil tuh Pak, ada kan itu, anak-anak suka itu buah yang kecil-kecil itu. Terus mangga ya, karena dulu kan di pekarangan rumah-rumah tetangga itu ada begitu. Nah, padahal ternyata saking begitu luar biasanya Islam melindungi hak tetangga, sampai-sampai kemudian mencuri punya tetangga itu dosanya 10 kali lipat dibandingkan mencuri punya orang lain. Nah, maksudnya adalah bagaimana supaya tetangga itu dimuliakan gitu. Nah, dalam hadis lain Rasul katakan mazala Jibril yusini bil jar. Kata beliau, malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada al-jar, kepada tetangga. Wasiat lagi. Kalau kita mah suka memesankan sesuatu kepada anak kita, wanti-wanti biasanya Pak ya. Kenapa kita suka wanti-wanti satu hal kepada anak kita? Karena itu akan sangat penting atau akan sangat membahayakan bagi dirinya. Ingat ya nak, sampai sana kamu harus begini. Ingat ya nak. Ntar ada lagi, ingat ya nak pesan mama. Udah mau berangkat, kita bilang lagi apa yang dipesankan. Nah, itu yang dimaksud dengan ternyata terus menerus diingatkan. Begitu pula Rasulullah itu diingatkan seperti itu. Yusini bil jari, bahwa malaikat Jibril mengingatkanku, mewasiatkan kepadaku, terus mengingatkanku, reminder terus apa, supaya berbuat baik kepada tetangga. Hatta zonantu, sampai aku mengira lahu annahu, bahwa sesungguhnya sayurasu, bahwa tetangga itu akan menetapkan warisan bagi. Jadi sampai disangka ini jangan-jangan tetangga ini dapat warisan, jadi dapat hak waris gitu. Nah, artinya apa Pak? Itu saking pentingnya tetangga dalam ajaran Islam, sampai kemudian berulang-ulang Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril ya. Suatu hari ada salah seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr menyembelih seekor kambing dan itu memang diperuntukkan untuk Rasulullah gitu. Kemudian dia berkata kepada pembantunya, kamu sudah mengirimkan daging kepada tetangga kita yang Yahudi belum? Dan itu diulangi sampai 2 kali. Kenapa? Karena kata Abdullah ibn Amr itu, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan hadis yang tadi Pak, mazala Jibrilu yusini bil jar, tidak henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkanku agar apa? Berbuat baik kepada tetangga. Karena dia mendengar begitu, maka kemudian Abdullah ibn Amr itu ketika dia menyembelih seekor kambing, dia mewanti-wanti juga kepada pembantunya ini, kamu udah bagi belum tetangga kita yang Yahudi itu? Udah bagi belum dagingnya? Gitu. Nah, sampai seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita berbuat kejahatan kepada tetangga maka dosanya 10 kali lipat, kan berarti kalau berbuat baik mudah-mudahan juga minimal 10 kali lipat ya. Karena kalau kebaikan memang minimal 10 kali lipat ya Pak ya gitu. Kalau kejahatan itu kan satu bi asyri apa, bahwa kejahatan itu adalah dengan semisal
seumpama, setimpal. Tapi kalau kebaikan memang minimal bi asyri amsalihah, minimal 10 kali lipat. Jadi kalau kepada tetangga bisa jadi 100 kali lipat gitu. Berbuat jahat kepada tetangga dosanya 10 kali lipat. Maka orang yang pertama kali harus kita perbaiki adalah tetangga. Nah, nanti akan ada bagaimana tetangga-tetangga yang tidak baik dan seterusnya gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li jaraini." Rasul, saya ini punya 2 tetangga. Ya. Fa ila ayyihima ahdi. Lantas tetangga yang mana yang saya berikan hadiah? Katakanlah oleh-oleh misalnya ya. Mungkin oleh-olehnya terbatas. Karena terbatas, maka kemudian dia bertanya kepada Rasul, "Rasul, saya ini punya 2 tetangga. Yang mana yang harus saya kasih ya?" Apa kata Rasul? Ila aqrabihima malika baban, ila aqrabihima minka baban. Yang dikasih adalah tetangga yang pintunya lebih dekat dengan kamu. Nah, jadi kalau rumah kita di sini, maka rumah yang di sini, rumah yang di sana nggak usah gitu. Nah, persoalannya kalau dua-duanya dekat kan, sebelah sini sama sebelah sini kan jaraknya sama. Tapi pintunya adalah yang paling dekat. Kalau dari segi dari segi pintu, yang paling dekat itu adalah tentu orang yang rumahnya paling depan dengan kita gitu. Walaupun demikian, Al Hasan Al Basri itu pernah ditanya mengenai tetangga. Ia menjawab, tetangga itu arba'ina daran amamah wa arba'ina khalfah wa arba'ina an yaminih wa arba'ina an yasarih. Yang namanya tetangga itu 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah di samping kanan kita, 40 rumah di samping kiri kita. Nah, itu tetangga. Jadi kalau memang ini bisa berapa RT ya Pak? Kalau satu RT 40 rumah bisa 4 RT itu tetangga. Padahal kita kadang-kadang satu RT aja belum tentu kenal semua. Nah, 3 RT. Nah, jadi dari sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ya dengan orang satu blok harus baik-baik. Bukan berarti dengan orang lain blok kita boleh tidak baik, bukan. Maksudnya harus lebih baik dibandingkan dengan blok-blok yang lain, kan gitu. Ya. Dari Ibnu Umar pernah juga dikatakan begini, laqad ata alaina zaman, sungguh kata Rasul, datang kepada kita, kepada kami ya, suatu zaman, hinun atau hin atau sama aja zaman artinya, wa ma ahadun haqqu bidinarihi wa dirhami min akhihil muslim. Kemudian pada zaman itu ia lebih berhak untuk memiliki dirham dan dinar, ya. Ahabbu ila ahadina min akhihil muslim, yang lebih lebih berhak lah gitu. Maka kemudian kam min jari muta'alliqin bi jari yaumal qiyamah, berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat sambil berkata, yaqul ya rabb hadza a'laqu babauduni famana ma'ruf. Wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya dariku dan dia enggan memberi apa yang ia miliki. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, tetangga-tetangga itu nanti di akhirat akan bersaksi. Bagi yang pelit, ternyata ketika dia mau masuk surga itu dipegangin tangannya. Orang ini banyak hartanya, tapi pelit. Maka kemudian
ditarik-tarik dia supaya tidak masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Maka sebaiknya tentu saja kita punya tetangga-tetangga itu adalah mereka yang mendorong kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, hadis lain yang saya kira sangat populer adalah laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i. Bukanlah orang beriman ketika ia kenyang sementara tetangganya kelaparan, ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ukuran-ukuran keimanan itu real gitu ya, bukan abstrak. Imannya memang abstrak, kita nggak tahu iman bapak-bapak seberapa, iman saya seberapa, karena nggak ada mereknya kan, ya. Kita sama-sama ke masjid, kita sama-sama sholat, kita sama-sama ngaji, ya. Tapi siapa yang paling beriman kita nggak tahu. Cuma indikator iman seringkali diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang perbuatan konkret. Misalnya tadi, bahwa tidaklah beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan, ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis lain untuk menghormati tetangga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa idza sana'ta maraqal fa'aksir ma'aha. Kalau kamu bikin sayur, perbanyak apa Pak? Kuahnya, ya. Jadi suruh diperbanyak kuahnya. Maksudnya ya bukan cuma kuahnya doang ngasih, paling nggak ada isinya, walaupun isinya nggak banyak, kan gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Kepada tetangga kita coba untuk berbagi, gitu ya. Kita coba untuk berbagi, terutama di momen-momen spesial. Kalau misalnya kalau di kampung itu kan, kalau Idul Fitri gitu Pak ya, kalau itu momennya spesial, maka kemudian yang dimasak juga berbeda kan. Apa yang dimasak, kalau biasanya masak seperti biasa ya untuk lauk sehari-hari. Kalau pada momen-momen Idul Fitri, Idul Adha, itu kan ada ketupat, ya kan, ada macam-macam lah teman-temannya gitu. Nah itu kan spesial, maka sebaiknya tentu tetangga menjadi bagian ya yang harus kita list untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita itu, ya. Kemudian suatu hari pernah juga Abu Dzar itu dikatakan seperti itu, ya Abu Dzar, idza tabahta mirqah fa'aksir ma'al mirqah. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur maka perbanyak kuahnya, ya. Wa tu'ahid jiranaka, kemudian kau bagi kepada tetangganya, ya. Jadi mengundang waksim dan kemudian bagi gitu. Jadi diundang tetangga, boleh juga dibagi, ya. Kita undang tetangga kita untuk mampir ke rumah misalnya, datang untuk ya makan misalnya, atau kalau enggak ya membagikan, ya, boleh mengundang, boleh membagikan. Jadi jangan sampai kemudian kita undang orang jauh-jauh misalnya, yang dekat kita nggak undang. Nah itu berarti su'ul adab, ya. Adab yang buruk, jelek itu. Kalau kita mengutamakan orang yang jauh-jauh sementara yang dekat tidak kita undang. Nah, maka dalam konteks ini kemudian Rasul kata khairul ashabi indallah ta'ala khairuhum li ashabi. Teman terbaik di sisi Allah adalah siapa? Khairuhum, orang yang paling baik, li sahibihi, yaitu kepada temannya.
Wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan tetangganya. Ya. Jadi ini diapresiasi oleh Allah sendiri, bahwa orang itu harus memperbaiki interaksinya dengan tetangganya. Bahkan tetangga terbaik adalah mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan tetangga yang baik itu merupakan ciri apa? Ciri dari kebahagiaan. Kata Rasul, min sa'adatil mar'i al muslim, merupakan tanda kebahagiaan seorang muslim itu apa? Al maskanul wasi', tempat tinggalnya luas, Pak. Nah, ini kebahagiaan seorang muslim, tempat tinggalnya luas. Ya. Jadi kalau punya rumah besar itu ngikutin sunnah juga itu. Tempat tinggalnya luas. Wal jarus salih, tetangganya soleh. Nah, itu bagian dari tanda kebahagiaan seorang muslim. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Jadi kalau punya kendaraan yang nyaman, ini juga bagian dari tanda kebaikan seorang muslim. Bahwa tanda kebaikan seorang muslim itu diantaranya adalah tetangga yang soleh, selain dari rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman, kendaraan yang bagus gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau kita punya tetangga yang kurang baik? Nah, ini juga dibahas juga, karena ada juga tetangga yang tidak baik, tetangga yang nyinyir, tetangga yang tidak sopan, tetangga yang macam-macam lah gitu. Tapi kita memang karena kita jamaah pengajian kan gitu, harus mengerem diri ya. Karena kalau enggak nanti ya enggak akur sama tetangga. Ketika enggak akur sama tetangga, kata Rasul, bagian dari kebahagiaan seorang muslim itu punya tetangga yang baik. Jadi kalau kita tidak punya tetangga yang baik, maka dapat dipastikan hidup kita juga tidak begitu senang gitu ya. Maka oleh karena itu, ketika ada tetangga yang kurang baik, Rasul mengatakan berdoa. Salah satu doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril maqam ya. Fa inna jarad dunya yatahawul. Jadi Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min jarisu, dari tetangga yang buruk ya. Dari tetangga yang adabnya buruk, jelek gitu. Nah, ini ya bagusnya apa? Bagusnya sebelum membeli rumah kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya baik-baik gitu. Hindarkan saya dari tetangga yang buruk gitu. Lah, pernah juga memang Rasul SAW itu sampai kemudian mengancam tetangga yang buruk itu untuk masuk neraka gitu. Jadi ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulana taqubul lail, itu fulana, seorang perempuan, dia itu wah qiyamul lailnya luar biasa ya. Jadi qiyamul lailnya itu terus-terusan. Wa tasumun nahar, dia juga sering puasa, Senin Kamis, mungkin puasa Daud gitu.
Kemudian wataf'al, watasaddaq, dia juga melakukan kebaikan, ya, bersedekah. Tapi waktu zijironaha bilisaniha, tapi dia itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi dengan lisannya. Kadang-kadang kita nih, ucapan kita memang harus dijaga. Maka kata Rasul, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Karena ketika kita berkata-kata, kadang-kadang kita tidak bermaksud menyakiti, tapi ada orang tersinggung. Apalagi kalau niat menyakiti. Jadi kata sahabat, ya Rasul, di sana ada seorang perempuan, wah, qiyamul lailnya, tahajudnya jangan ditanya, puasa sunnahnya masya Allah, berbuat baik, dia juga sering sedekah, tapi sayang, waktu zijironaha bilisaniha, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? La khaira fiha, wah, itu nggak ada kebaikan sama sekali. Hiya min ahlin nar, dia kelak akan masuk neraka, ya, dia itu golongan neraka itu. Dia nanya lagi, tapi ada ya Rasul, wa fulanatu sholil maktubah, ini ada perempuan, ya, dia sholatnya seringnya sholat, bukan seringnya, yang selalu dilakukan sholat 5 waktu, artinya sholat sunnahnya jarang. Kalau tadi kan yang diadukan itu dia taqumul lail, ya kan, dia qiyamul lail. Jadi jangan tanya sholat fardu Pak, qiyamul lail saja dia lakukan. Nah, dia ada di seorang perempuan lagi, tusallil maktubah, dia sholat al maktubah, sholat fardu. Kemudian dia juga bersedekah, tapi sedekahnya itu cuma biaswarin, dengan gandum. Jadi nggak kayak perempuan yang tadi itu, sedekahnya banyak sekali. Tapi kata sahabat itu, wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seseorang. Maka kemudian apa? Kata Rasul, hiya min ahlil jannah, dialah orang yang termasuk golongan ahli surga. Nah, ini luar biasa Bapak. Jadi orang yang melakukan kebaikan, ibadahnya bagus, dermawan, tapi menyakiti hati tetangganya, kata Rasul, la khairu fiha, itu nggak ada kebaikan di dalamnya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk golongan ahli neraka, kan gitu. Tapi kepada orang yang tadi sholatnya al-maktubah, sholat fardu saja, sedekahnya pun nggak bombastis, ya, sedekahnya itu dengan sesuatu yang kurang berharga gitu. Tapi kemudian apa kata Rasul? Dialah min ahlil jannah, dialah ahli surga, ya. Maka kemudian dalam hadis lain Rasul katakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Jadi kalau ada tetangga terteror, maka dipastikan ini yang meneror ini tidak akan masuk surga gitu. Walaupun kebaikan-kebaikannya banyak. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata ya salah satu yang meringankan kita untuk perjalanan kita masuk surga adalah tetangga. Maka jangan kemudian kepada tetangga kita melakukan hal-hal yang buruk. Kalaupun ada tetangga yang tidak berkenan dengan kita, misalnya kalau di kita ini kan kadang persoalannya itu apa, misalnya tanaman, piaraan, apalagi parkir mobil, ya kan,
hal-hal seperti itu ketika kita kurang berkenan disampaikan dengan sangat baik gitu, dalam suasana tetangga lagi happy. Jangan tetangga lagi baru pulang kerja kita langsung datang, Pak mohon maaf, walaupun omongan kita mungkin bagus ya, tapi dia kan baru pulang kerja, mungkin targetnya nggak tercapai, dimarahin bosnya ya kan, dan seterusnya gitu. Kita ngomong begitu ya, jadi kita lihat timingnya, kita bahasanya juga dengan yang baik, maka itu disampaikan. Jangan sampai kemudian ada ketersinggungan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan saking tetangga itu menjadi sesuatu yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam, sampai kemudian Rasulullah SAW itu pernah bersabda, pernah berwasiat kepada siapa? Kepada Aisyah gitu. Kepada sahabatnya Amr bin Mu'az gitu. Apa kata Rasul? Ya nisa al-mu'minat, wahai para wanita beriman, la tuqiranna namratan minkunna li jaratiha, jangan pernah salah satu wanita dari kalian meremehkan pemberian tetangganya walau qura'u syatin muhraq, walaupun hanya berupa betis kambing yang dibakar. Mungkin itu makanan yang tidak berharga lah intinya ya Pak ya, makanan yang tidak berharga. Tapi kemudian Rasul berpesan betul, ketika ia sudah memberi, maka jangan pernah itu diremehkan, karena ketika dia sudah memberi itu sungguhnya adalah merupakan tanda ketulusan dia dalam bergaul ya. Jadi apapun yang diberikan jangan sampai diremehkan. Dalam hadis lain, la tuqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah, jangan pernah ya seorang wanita muslimah meremehkan tetangganya yang pemberiannya itu hanya berupa kaki domba ya, jadi bukan dagingnya gitu. Sampai kemudian hal-hal seperti itu diberikan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita benar-benar menjaga perasaan tetangga gitu. Jadi jangan sampai kemudian tetangga itu merasa tidak nyaman karena pemberiannya ditolak, apalagi pemberiannya misalnya dikata-katain gitu ya, dicela gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian dalam salah satu hadis saya pernah berada di sisi Abdullah ibnu Amr, sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Kemudian dia berkata, ya gulam, idza faragta fabda bi jairanil yahudi, wahai fulan pembantu, jika telah selesai menyembelih maka bagilah dengan memulai tetangga yang Yahudi. Jadi ternyata tetangga yang Yahudi itu diutamakan terlebih dahulu ya. Nah, inilah beberapa hal terkait dengan adab kita kepada tetangga. Maka kepada kita semua tentu ya merefresh kembali gitu, merefleksikan kembali pergaulan kita dengan tetangga, kemudian kita coba lebih memperbaiki lagi dengan tetangga kita. Saya kira itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita masih ada waktu beberapa menit ya, mungkin sekitar 5 menit menuju waktu syuruk. Nah, untuk itu kepada para jamaah yang akan berkomentar, bertanya atau menambahkan ya dipersilahkan. Waalaikumsalam. Menurut saya Ustaz, hidup ini pada dasarnya simple sebagaimana membalikkan telapak tangan, gitu. Kenapa demikian? Saya katakan bahasanya hidup ini sudah diatur oleh Allah SWT, yaitu sebagai contoh kita hidup ini apa saja sudah disediakan tujuannya. Kepengen makan sudah disediakan lauk pauknya, sudah disediakan
berasnya, nasinya, biji-bijiannya, gandumnya, ubi-ubiannya, semua pokoknya sudah disediakan dalam SWT. Nah, oleh karena itulah ini pentingnya kita ini bahwasannya hidup ini khususnya kaitannya dengan agama adalah menimba ilmu terus, sehingga apa? Ilmu, ya kan, kemudian amalkan, kan gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya ini nanti satu hal sebetulnya hidup lagi simpel ini tadi, kalau orang Jawa bilang itu mengatakan begini, Ustaz, ojo dumeh, woi, makanya nanti Jawa ojo dumeh, udah gitu, terus ojo gak adiguno, nah udah begitu terus ngono ya ngono, ning ojo ngono, itu dalam sekali tuh, Ustaz. Nah, oleh karena itulah kalau kita menemui, pertanyaannya nih, kalau kita menemui suatu tetangga, ya kan, yang di luar konteks itu semua, nah itu apa ini? Apa ininya? Apa namanya? Kira-kira buat kita ini apa ini sebetulnya? Ya. Baik, saya langsung jawab dulu aja Pak ya. Takutnya lupa. Yang pertama, kita sudah berbuat bagus, sudah pokoknya sesuai lah ya. Tapi tadi ternyata ada juga tetangga yang begitu. Terus maknanya apa? Ya menguji kebaikan Bapak gitu. Sejauh mana kebaikan Bapak itu? Kan Bapak sudah berbuat baik, sudah mencoba dengan kebaikan-kebaikan, pokoknya sesuai dengan tadi filosofi hidup dan lain sebagainya. Tapi kok ada orang yang kalau kata kita misalnya nggak tahu diri misalnya, ya, kok ada yang begitu. Terus bagaimana ini? Nah, tentu kita katakan bahwa ini adalah merupakan ujian tambahan, ya, ujian tambahan. Kan nanti disaksikan oleh tetangga-tetangga yang lain. Tetangga-tetangga yang lain bilang, wih si Bapak itu walaupun tetangganya begini-begini tapi sabar. Ketika di hari kiamat nanti seperti yang tadi ya, kalau tadi kan orang pada narikin tangannya tuh supaya dia nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia pelit gitu kan. Nah kalau ini enggak, tetangga-tetangga kan bersaksi, ya Allah ini Bapak ini walaupun disakit tapi tetap berbuat baik gitu. Nah, tentu secara psikologis ya ini sangat tidak fair gitu ya. Orang hidup itu kan kita menginginkan timbal balik yang setara ya. Nah, terus bagaimana? Ya kalau menurut saya kita tetap berbuat baik tapi jangan sering-sering ketemu gitu. Karena kalau sering-sering ketemu pasti sebagai manusia biasa secara psikologis kita juga punya perasaan kan. Daripada perasaan kita jadi jelek ya, mood kita jadi jelek, masih mending ya kita kalau tidak penting-penting banget nggak begitu kita harus temukan gitu. Saya kira itu Pak. Jadi kita juga aman kan, secara agama aman, secara perasaan juga aman gitu ya. Ada tanya nih Ustaz, apa itu? Kaitannya mungkin nggak menerangkan, memang itu mungkin tidak semua orang mengerti artinya bahasa Jawa ini tadi. Jadi ayah saya khususnya dulu itu mengajarkan kepada anak-anaknya itu ojo dumeh. Artinya ojo dumeh itu begini, mentang-mentang kita kaya seenaknya kepada orang tua di sekitar kita, orang misalnya begitu, kita punya pangkat jabatan, mentang-mentang gitu ya, ojo dumeh. Nah itu kemudian ngono ya ngono, neng ojo ngono ya gitu. Nah artinya begini, misalnya kita punya suatu hal, nah masalah terus akhirnya ada orang yang ini, wah akhirnya kita dengan ininya, nah itu maksudnya seperti itu. Kemudian ojo kang adiguna ini tadi ya mungkin semiliar lah, serupa lah. Jadi semena-mena, intinya semena-mena. Kadang-kadang orang kita ini semena-mena. Nah, itulah yang saya sampaikan kaitannya dengan bahasa Jawa ini, mungkin tidak ngerti seperti itulah. Terima kasih. Iya. Ya itu kan bagian-bagian dari akhlak yang buruk, termasuk apalagi pada tetangga gitu. Tetangga itu harus kita muliakan Pak, walaupun mungkin di kantor dia tuh anak buah kita, tapi ternyata bertetangga, maka kita harus muliakan
Itu nggak masuk ke semua itu adiguna, ya kan, ojo dume gitu, nggak masuk semuanya itu dalam kehidupan bertetangga itu. Nah, jadi kesombongan itu ya memang hanya milik Allah kan gitu ya. Bahkan dalam salah satu hadis itu sangat jelas, la yadkhulul jannah man fi qalbihi zarratun minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang punya sedikit saja rasa sombong di dalam hatinya. Kalau sedikit kan berarti dalam hati, Pak. Sombongnya dalam hati itu gini misalnya, kita sama dia mah baik, tapi dalam hati kita, alah lu apaan sih? Dalam hati doang tapi, Pak. Dalam hati doang. Orang gak ada yang tahu. Yang begitu saja menghalangi orang untuk masuk surga. Apalagi kepada tetangga. Gitu. Jadi memang ya itu tadi sampai Rasul mengatakan yusini, ya kan? Mazala Jibril yusini. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu Rasul mengatakan seperti itu. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Gitu, Pak ya? Satu lagi, Ustaz. Oh, satu lagi. Pohon yang berbuah nih misalnya nih, kemudian masuk pekarangan kita. Sebaliknya ada pohon juga yang tidak berbuah masuk pekarangan kita. Gimana solusinya? Solusinya sebenarnya gini, Pak. Kan ini orang lain ya. Kalau kita yang nanam harusnya kita sadar dong. Ini tanaman-tanaman kita, jangan sampai kemudian masuk ke pekarangan orang lain, maka dipapras gitu. Nah, terus bagaimana kalau orang lain? Kalau orang lain ya tetangga kebetulan menimpa kita, saya kira kita komunikasikan dengan baik gitu. Kita komunikasikan dengan baik, karena bagaimanapun ketika tanaman itu masuk ke pekarangan tetangga, pasti paling enggak itu nyampah, ya kan? Belum tentu juga tetangga berkenan gitu ya. Maka kemudian kalau menimpa kepada kita, ya kita komunikasikan ya, kalau ada buahnya kasih ke dia gitu kan. Kecuali kalau dia bilang, sudah Pak, buahnya ambil aja. Tapi kalau kita tidak berkenan dengan apalagi kita nggak suka buahnya misalnya kan ya, kan ada di antara kita tuh yang tidak semuanya suka buah-buahan itu. Nah, atau buah tertentu lah gitu. Ada yang suka lengkeng tapi nggak suka duren misalnya, dan lain sebagainya lah. Nah, yang seperti itu bagusnya ya dibicarakan supaya misalnya dipapras gitu ya. Atau kalau dia nggak sempat, kita izin, Pak, saya izin ya, itu tanaman yang ke rumah saya bersihkan, saya papras misalnya. Tapi pastinya tetangga yang baik itu jangan sampai tanamannya menjulur ke pekarangan orang lain. Kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, ya harus minta maaf lah gitu. Seperti itu, Pak. Nah, soal kemudian hukum, memang ada yang mengatakan kalau yang masuk ke tanaman kita itu bagian kita gitu. Tapi kalau saya melihatnya dari segi ihsan itu bahwa keterbaikan adalah karena itu bukan milik kita, bagaimanapun ya kita harus meminta izin terlebih dahulu atau memberitahukannya terlebih dahulu gitu. Itu, Pak ya, untuk kebaikan bertetangga. Karena tadi tetangga begitu dipesankan oleh Rasulullah, sehingga banyak sekali hadis-hadis terkait dengan hidup bertetangga. Boleh dipotong ya, Ustaz, jadi misalnya dulu samanya. Iya, silakan. Pak Edi mau nanya dulu. Pak Edi dulu, Pak Edi. Kembali kepada lisan, Ustaz. Body language ya. Oh, body language. Lisan. Jangankan bertetangga, di masjid aja ada makhluk seperti itu. Setan apa yang ada di sini? Saya mohon jelasan, Ustaz. Ya, mohon bersabar, Pak Edi. Mohon bersabar. Mungkin
Ya itulah bagian-bagian dari ujian keimanan. Ya. Padahal kita sudah baik gitu ya, udah ke masjid, tapi di masjid kok masih ada juga yang seperti itu gitu. Ya, maka ya kita disuruh bersabar, disuruh memaafkan ya. Kalaupun kita masih ini, kita sampaikan saja ketidaksesuaian tersebut ya, kita diskusi gitu ya. Kalau sudah disampaikan masih juga ngeyel, ya berarti memang itu wataknya ya. Ya sudah, kita berdoa saja supaya diberikan hidayah. Karena gini Pak, dalam Islam ternyata kan rumusnya satu apa? La taghdab, jangan kau marah. Rumusnya itu. Walaupun itu ngeselin, tapi pesan Rasul, la taghdab, jangan kau marah. Ya. Dan jangan pula kita memusuhi orang. Karena apa? Ketika permusuhan itu terus menerus, bahkan tidak bertegur sapa misalnya, maka kemudian ini menghalangi kebaikan-kebaikan kita. Iya. Nah, jadi ya sudahlah kalau dia memang, tapi sayang juga ya, maksudnya dia udah aktivis masjid kan gitu. Jadi harusnya itu diajak bersama-sama untuk kembali ke jalan yang benar. Kan udah sayang, udah di masjid, udah rajin, kok masih kayak begitu gitu. Ya harus kalau bisa sih diperbaiki secara bersama-sama ya. Gitu Pak Edi. Tapi kalau sudah gak bisa diperbaiki ya susah juga ya. Paling kita bisa berdoa doang gitu ya. Tapi insya Allah karena sudah aktif di masjid mungkin masih bisa lah gitu ya. Karena kita nggak ada yang tahu Pak, orang itu seperti apa. Dulu sahabat-sahabat Rasul itu kan yang menjadi pembela Rasul, dulunya adalah musuh Rasul yang utama, Khalid bin Walid. Ketika perang yang Rasul kalah itu, setelah perang Badar, Sadamin, namanya perang apa? Uhud. Itu Khalid bin Walid, wah, musuh yang paling besar, bahkan bisa menghancurkan banyak sahabat Rasulullah. Tapi siapa yang menyangka kemudian Khalid bin Walid adalah orang yang kemudian membela Islam sedemikian rupa sampai dengan masa Abu Bakar ya kan. Pada masa Umar itu kemudian dia diberhentikan sebagai panglima perang ya. Jadi sebelum-sebelumnya Khalid bin Walid adalah orang yang demikian luar biasa membela Islam, tapi sebelumnya dia juga orang yang menghancurkan sahabat-sahabat Rasulullah dalam perang Uhud, dan banyak sahabat-sahabat seperti itu. Jadi artinya orang itu bisa berubah-ubah ya gitu. Insya Allah kita doakan semoga lebih baik lagi, amin Allahumma. Demikian Bapak-Bapak sekalian, saya kira cukup. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kalau ada keliruan. Walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.